Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinita Rahmawati SPD. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG Darjat Angkatan 2 tahun 2023. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor UKG 20150 357 3288 dengan NIM PPG 231039 2215 4039. Hari ini pada tanggal 5 Desember 2023 hari Selasa, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk penilaian uji kinerja di unit kerja tempat saya mengajar di SMP Riyadhus Salafiyah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan agar ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, yang tidak masuk hari ini siapa? Romanto. Fitria, kenapa nggak masuk? Sakit. Oke. Untuk hari ini, apakah yang mempunyai jadwal piket sudah piket? Sudah. Alhamdulillah sudah piket. Untuk hari ini, apakah yang mempunyai jadwal piket sudah piket? Sudah. Alhamdulillah sudah piket. Silakan Ibu minta kalian berdiri dan mengikuti bernyanyi bersama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke dengan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, harum berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari
memiliki bermacam-macam suku. Oke, memiliki bermacam-macam suku. Ada lagi? Memiliki 38 provinsi. Memiliki 38 provinsi. Itu yang kalian tahu. Wilayah Indonesia bagian mana yang langsung berbatasan dengan negara Malaysia dan Singapura? Sumatera Selatan. Kita menginformasikan kembali materi yang dibahas pada pertemuan hari ini, yaitu kalian akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah kalian buat dan didiskusikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, jadi hari ini itu kegiatan kalian adalah mempresentasikan proyek yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Dan Ibu juga menginformasikan kembali bahwasannya tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian yaitu melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan tentang wilayah NKRI. Kedua, menganalisis batas-batas NKRI atau wilayah Indonesia. Yang ketiga, membuat proyek tentang wilayah NKRI yang sudah dibagi materinya berkelompok. Kemudian tujuan pembelajaran kedua yaitu melalui presentasi peserta didik mampu menyajikan, mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat oleh kelompok kalian. Yang terakhir, tujuan pembelajaran terakhir yaitu setelah diskusi, presentasi, peserta didik mampu menunjukkan rasa syukur, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks wilayah NKRI kawasan Nusantara. Ibu akan memberi kalian tes terlebih dahulu apakah kalian sudah paham atau tidak tentang materi yang sudah dipelajari. Silakan HP-nya, handphonenya, silakan dipersiapkan. Ibu akan kirim linknya melalui WA group ya. Silakan kalian kerjakan. Soal sudah saya kirim melalui WA group. Silakan nanti kalian isi nama lengkap kelas, kemudian ditentang pretest awal pembelajaran. Sudah mengisi? Nah, segera diisi, hanya 5 soal. Adakah pertanyaan dari kalian? Oke, tidak ada. Oke, Ibu akan mengulas kembali kegiatan yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, ya, kalian ini mempelajari materi tentang wilayah NKRI dalam konteks wawasan Nusantara. Oke. Pertemuan sebelumnya itu ada yang namanya pembagian kelompok. Pembagian kelompok ini berdasarkan jumlah yang ada di kelas kalian, yaitu sekitar 15 peserta didik ya. Oke, pembagian kelompok melalui aplikasi online dengan web rapo.id ya kan. Di situ kalian sudah dibagi timnya. Jadi ada 3 kelompok yang kedapatan 4 peserta didik. Satu kelompok ada 3 peserta didik. Jadi totalnya ada 15 peserta didik. Kemudian setelah kalian dibagi kelompok, ada pembagian materi. Nah, pembagian materi ini melalui aplikasi Spin. Kemudian setelah kalian dibagi materinya, kalian mendiskusikan materi tersebut bersama kelompok kalian. Kemudian kalian merencanakan apa saja yang ingin kalian buat di dalam kelompok itu, ingin membuat proyek apa. Setelah itu kalian mempresentasikan kepada teman dan kepada guru tentang pembuatan proyek sesuai kesepakatan kelompok.
menyepakati bahwasannya mempresentasikan hasil proyek itu pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan hari ini. Tadi saya membacakan kembali bahwasannya hasil proyek dari pembahasan LKPD yang sudah kalian tulis itu, kelompok pertama membahas tentang apa? Kelompok pertama membahas materi apa? Kelompok pertama ruang lingkup dan batas wilayah NKRI. Membuat proyek apa? Proyek video presentasi dari aplikasi. Oke, membuat video presentasi dari aplikasi Catur. Kemudian kelompok 2 membahas tentang apa? Oke, penetapan wilayah NKRI sebelum dan sesudah. Membuat proyek apa kelompok 2? Oke, membuat lembar kerja dari aplikasi Canva. Oke, kelompok 3 membahas materi apa? Peta Indonesia dan kelas wilayah. Oke, peta Indonesia dan kelas wilayah membuat proyek apa? Gambar dari kantor. Oke, kelompok 4 terakhir membahas materi apa? Oke, potensi membuat proyek apa? Oke, membuat poster dari aplikasi Canva. Oke, semua sudah kalian kerjakan dan sudah dikumpulkan kepada Bu Binta. Jadi nanti kalian tinggal mempresentasikannya ya. Oke, sebelum kelompok maju presentasi, kita breathing dulu biar tidak nyantuk, biar lebih semangat lagi. Oke, gimana lagi kita semua? Oke, dan lebih semangat lagi. Oke, biar lebih semangat lagi. Silakan maju terlebih dahulu untuk kelompok 1. Aplaus untuk kelompok 1. Oke, perhatikan kelompok 1 akan mempresentasikan. Nanti kelompok yang lain memberikan tanggapan, boleh bertanya, boleh memberi saran, atau menginformasikan materi boleh. Jadi perhatikan yang mempresentasikan. Oke, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi pertama, yaitu ruang lingkup dan batas wilayah NKRI. Contoh pertama akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Ivan. Silakan disimak. Pada saudara pada negara Indonesia, dengan Samudra India serta perairan negara India. Selain itu, pulau warga yang ada di Indonesia serta Nicobar yang ada di India secara langsung berbatasan dengan Samudra India serta Laut Natuna. Batas wilayah negara Indonesia berada di dalam batasan langsung dalam Papua Nugini dan Indo Pasifik. Batas wilayah negara Indonesia pada bagian utara berada di Pulau Kalimantan yang terletak di perbatasan langsung dengan Malaysia Timur. Kalau tujuan disampaikan oleh saya dan Malaysia. Oke, dari dengan Isma. Wilayah negara Indonesia adalah sekarang terletak kita dengan hari ini seperti kita memutuskan untuk memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 1999 sebagai tersendiri terpisah dari Indonesia. Satu pertama laut pada negara Indonesia dan terbagi menjadi 2 provinsi hukum laut Indonesia batasan juga disepakati oleh bangsa atau
dilakukan pada tahun 1972. Yang kedua, Badan Negara Indonesia terdiri dari daerah permukaan bumi dengan proyek batas alam maupun buatan. Batas pertama yang ada di negara Indonesia adalah batas sosial yang merupakan batas individu dari sebuah garis dasar serta memiliki jarak lurus ke arah laut. Batas laut kedua yang ada di negara Indonesia adalah batas kontinental yang diatur di dalam Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982 pasal 78 hingga 45. Dalam pasal 781 Konvensi Hukum Laut terdiri sebagai berikut. Secara geologis, negara Indonesia dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jalur pegunungan, lempeng, serta dataran letak. Geologis sendiri merupakan letak sebuah wilayah yang didasari oleh jenis batuan yang ada pada permukaan bumi. Berikut merupakan letak geologis dari negara Indonesia. Presentasi selanjutnya akan ditunjukkan oleh Saiful. Oke, oleh Saiful. Batas wilayah adalah definisi dan perbatasan suatu wilayah adalah sesuatu garis yang dibentuk oleh alam dapat berupa unsur yang menjelaskan wilayah suatu negara secara geografis. Perbatasan langsung dengan negara lain. 3 cara untuk menentukan perbatasan antar negara: legislasi, negosiasi, kekuasaan, bersenjata. Dalam geografis, batas wilayah nasional adalah daerah daratan laut dan udara yang ada di atasnya. Secara hukum mampu menentukan ruang lingkup berlakunya suatu hukum nasional bagi negara. Sebelum saya akhir presentasi dari kami, apakah ada pertanyaan? Oke, apakah ada yang bertanya? Oke, nah. Saya Ali saya bertanya berapa persen teologi yang Indonesia? Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, nah, oke. Ada nama siapa dari kelompok mana? Nama saya Syifa dari kelompok 2. Berapa batas lautan teritorial Indonesia? Oke, ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Oke. Silakan ya, nanti dijawab setelah itu. Nama saya Putri Fatrasana dari kelompok 3. Secara geologis Indonesia terbagi menjadi berapa bagian? Sebutkan. Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaan kalian. Akan dijawab oleh kelompok 1. Silakan. Saya akan menjawab semua pertanyaan kalian. Pertanyaan pertama, berapa batas laut teritorial Indonesia? 12 mil. Gantian mungkin boleh gantian. Terbagi menjadi negara. Secara geologis Indonesia ada 3 bagian: pegunungan, lempeng, dangkal. Oke, lanjut. Pertanyaan yang ketiga. Negara Timur Indonesia terdiri dari NKRI tahun berapa? Tahun 1999. Oke, apakah ada tanggapan dari jawaban dari kelompok 1? Oke, silakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan saya persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2 akan membahas penetapan wilayah dan negeri sebelum dan sesudah. Dan penentuan batas wilayah Indonesia. Penentuan batas wilayah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi internasional saat itu. Jepang memiliki kebiasaan karena wilayah di Asia dan negara lainnya mulai terdesak. PPUKI sendiri bersidang selama 2 kali, yakni pada tanggal 28 Mei dan Juli 1949 yang membahas mengenal rancangan dasar negara Indonesia Merdeka. Inilah pertama diusulkan oleh pemerintah. Sementara untuk tokoh yang menggunakan pendekatan sejarah yang maha kuat, yang mana tokohnya tidak menjadikan Indonesia dan dibahas oleh kita. Silakan. Hasil sidang PPUKI kedua memutuskan bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah Indonesia berbeda yang lebih luas, tetapi pada perkembangannya tidak jadi diterapkan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno memutuskan Jenderal RI desain untuk memberitahukan perkembangan dan hasil sidang penelitian persiapan kemerdekaan Indonesia. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Ada. Saya Safa, saya dari Bapak dalam bertanya. PPUKI melaksanakan berapa kali sidang? Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Nama saya Hatta dari kelompok 3. Dan termasuk penetapan batas wilayah PNI pada sidang PPUKI apa saja? Ada lagi pertanyaan lagi? Ada yang bertanya? Kalau saya Iwan, saya dari kelompok 1. Saya bertanya, menurut Soekarno yang termasuk wilayah dari mana saja? Yang keras ya, biar menyerah. Masuk penetapan batas wilayah yang ada pada sidang PPUPK apa saja? Seluruh India Belanda tambah Malaysia Brunei Utara Timur Termasuk wilayah di mana saja? Kerajaan Majapahit sampai Papua. Apakah ada sanggahan? Ada. Apakah ada sanggahan? Sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pulau 3 ingin menjelaskan beda antara Indonesia dan luas wilayah, dan saya ingin menyampaikan kepada adik. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, luas 5.193.250 km persegi. Rinciannya, luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi, sedangkan luas lautan sekitar 3.273.810 km persegi. Bisa dilanjutkan Kak. Pembagian luas Indonesia adalah luas perairan, kedalaman dan perairan, luas laut teritorial, luas zona tambahan, luas zona ekonomi, luas landas, luas kontinental, luas total perairan, luas NKRI, Kalimantan Selatan, jumlah pulau di Indonesia. Ada lanjutkan apa? Dari luar data Indonesia sebesar 1.919.440 km persegi, dan terdiri dari 17.508 pulau. Indonesia terbesar sepanjang 3.977 terbesar persegi. Baca 25D laut serta zona ekonomi eksklusif 20 mili. Dan saya lanjutkan kepada Rifa. Adapun batas negara Indonesia adalah sebelah utara Malaysia, Singapura, Filipina, sebelah selatan Timur Leste, Australia, Samudra Hindia. Ini sekali dari kami, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan Niknya. Saya di sini dari nomor 1, saya ingin bertanya, letak geografis Indonesia berada di mana? Saya Rosi dari kelompok 4. Saya akan bertanya berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Saya dari kelompok 2. Saya akan menanyakan berapa luas wilayah Indonesia. Oke. Oke, silakan dijawab oleh kelompok 3. Oke. Saya akan menjawab semua pertanyaan yang pertama. Letak geografis Indonesia berada di mana? Berada di dua samudra, Samudra Pasifik dan Hindia, dan berada di dua benua, Asia dan Australia. Yang kedua, berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Indonesia memiliki 58 provinsi. Yang ketiga, berapa luas wilayah Indonesia? Indonesia memiliki luas 15.143.250 km persegi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya persilakan maju ke depan untuk mempresentasikan.
Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam kehutanan ada 5, yaitu hutan-hutan atau rainforest, hutan musim, hutan sabana, hutan bakau, dan hutan gambut. Sumber daya pertambangan punya gas bumi, batu bara, nikel, biji besi, bau pasir. Sumber daya wisata, wisata alam, wisata budaya, wisata buatan. Apakah ada pertanyaan? Berapa jumlah? Nama dari kelompok mana? Nama Dayana dari kelompok 2. Berapa jumlah sumber daya Pariwisata. pariwisata? Ulangi lagi pertanyaannya. Berapa jumlah sumber daya pariwisata? Oke, adakah pertanyaan lagi? Ini kabar. Oke, saya dulu. Berdiri dulu nah. Oke. Saya sudah dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa manfaat dari minyak dan gas bumi? Oke, apa manfaat minyak dan gas bumi? Ada lagi? Oke. Silakan. Nama saya Akbar dari kelompok 3. Sebutkan sumber daya yang dihasilkan oleh Tuhan. Oke. Ada 3 pertanyaan, silakan dijawab oleh kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari kalian semua. Sebutkan sumber daya yang dihasilkan oleh hutan. Hutan hujan, hutan musim, hutan bakau, hutan sabana, hutan gambut. Apa manfaat dari minyak dan gas bumi untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga? Berapa jumlah sumber daya Pariwisata. wisata ada 3. Oke. Apakah ada tanggapan? Ada pertanyaan lain? Ada. Kemudian prestasi dari kami sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan hasil proyek dari kelompok masing-masing. Ada lagi yang menyimpulkan materi? Oke, Andika. Berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Oke. Oh itu. Ada 38 provinsi. Oke. Andika menyimpulkan bahwasanya provinsi di Indonesia itu ada 38 provinsi. Kemudian dari Safa menyimpulkan bahwasanya potensi sumber daya alam itu ada hutan, kemudian ada pariwisata, ada pertambangan seperti itu. Oke. Namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disebut negara kalau sudah memenuhi 4 unsur. 3 unsur wajib itu harus punya rakyat, harus punya wilayah, kemudian harus punya pemerintahan yang berdaulat. Yang terakhir yaitu harus ada pengakuan dari negara lain atas keberadaan negara tersebut. Negara kalau digambarkan itu seperti rumah. Di dalam rumah itu harus ada siapa? Ada keluarga. Keluarga itu terdiri dari siapa saja? Oke. Kemudian
orang. Takut diambil orang. Apakah ada yang bertanya? Apakah ada materi yang belum kalian mengerti? Tidak ada. Lanjut lagi. Hari ini yaitu kalian mengerjakan post test. Ingat sama seperti tadi. Ada ini siapa? Ini. Ya, oke. Silakan dikerjakan. Sudah. Oke, berikan pertama. Ya, Pak Rosi berikan pertama. Oke, ini ada sedikit reward buat Pak Rosi sudah menyelesaikan tugas dengan baik dan cepat dan mendapatkan nilai yang bagus. Oke, apa untuk Pak Rosi? Tahap proses pembelajaran apa yang membuat kalian tertarik? Oke, untuk selanjutnya yaitu Bu Bintang akan memberikan lembar penilaian diri. Sini, Bu Bintang sudah siapkan lembar penilaian diri. Silakan nanti kalian isi nama kalian sendiri, ditentang iya atau tidak. Misalkan, selama kegiatan kelompok saya mengucapkan ide kepada kelompok, mengerjakan tugas itu ya. Oke, saya bagikan. Oke, kalian sudah mengisi lembar penilaian diri dan lembar penilaian antar teman. Oke, selanjutnya Ibu Bintang menginformasikan kembali bahwasanya untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan berikutnya, kalian mempelajari tentang materi Indonesia sebagai negara satu kesatuan. Oke, sebelum Bu Bintang akhiri, Bu Bintang terima kasih kepada kalian dan Bu Bintang mempersilakan Sohibah untuk memimpin doa penutupnya. Silakan saya. Oke. Mari teman-teman kita akhiri pelajaran ini. Alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah.